Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di renungan harian HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai pekerjaan kami sejenak mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, tertulis di Lukas pasal 6 ayat 35. Saya akan membacakannya. Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kasihilah musuhmu. Apalah tugas yang paling berat untuk dilakukan oleh manusia? Yakni mengasihi musuh. Sekalipun kita sudah berpendidikan yang tinggi, sekalipun kita sudah berpengalaman yang luas, namun dalam hal mengasihi musuh, kita masih juga susah untuk mengasihinya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat pada kita? Bagaimana caranya kita memberikan pinjaman dengan tanpa balasan pada orang yang membenci kita? Caranya yaitu jangan ingat kesalahan, tapi ingatlah bagaimana Yesus mengampuni kita. Jangan ingat kesalahannya, tetapi selalulah ingat akan kebaikan Dia. Seperti Tuhan Yesus juga tidak pernah mengingat kesalahan kita. Sebanyak apapun dosa kita, Dia selalu mau mengampuni kita. Yesus saja mengasihi kita orang yang paling jahat. Walaupun kita jahat, tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa orang-orang yang membenci di antara kita? Apakah saudara-saudara kita, keluarga kita, teman, tetangga, teman sepekerjaan? Bisa
mereka membenci kita? Adakah di antara mereka yang mungkin saudara, sekalipun kita dianiaya, kita harus berbuat baik? Suami saya selalu berkata seperti ini ketika saya mengeluh dan ketika saya mau bercerita kepada dia. Saya memiliki satu orang yang saya sakit hati dan membencinya. Tetapi apa kata dia? Jika ada orang yang menyakiti hatimu dan tidak menegurmu, jangan kamu membenci. Jangan kamu mendiamkan dia, tetapi tetaplah dia tegur, sapa, dan bantu ketika dia butuh bantuan. Bahwa ketika kamu melakukan itu, itulah sebuah tamparan bagi dia, supaya dia sadar. Jadi Bapak Ibu, ketika teman kita menjauh dari kita, jangan kita menjauh dari dia. Ketika teman kita tidak ingin berbicara dengan kita, jangan kita tidak mau berbicara dengan dia. Tetapi tetap kita berkomunikasi, menyapa dia. Kelak dia akan mengetahui dan sadar. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Lihat seperti Yesus. Sekalipun dia dianiaya, dia tidak membenci kepada orang lain. Dia tidak membenci kita. Oleh karena itu, apa upahnya yang akan kita dapatkan ketika kita mengasihi orang yang membenci kita dan memberi pinjaman kepada mereka? Upah kita adalah kita menjadi anak-anak Allah dan mendapat upah dari Tuhan. Kita orang berdosa, pantaskah kita membenci orang-orang atau ciptaan Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita perjuangkan kasih yang sudah Tuhan terapkan dalam kehidupan kita. Latihlah dirimu agar bisa mengasihi musuh. Latihlah dirimu agar bisa mengampuni, membuang dendam, dan berdoalah untuk musuhmu. Apa kita pernah mendoakan musuh kita? Mungkin saja kita susah. Untuk melihat wajahnya saja kita sudah jijik. Apalagi melewati rumahnya. Kemungkinan sekali kita mau mencari jalan pintas supaya kita tidak melewati rumah yang sudah kita musuhi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Latihlah dirimu agar bisa mengasihi musuhmu. Berdoalah, doakan dia supaya dia bertobat. Sebab kita adalah sesama ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk saling mengasihi dan mengampuni. Dalam firman Tuhan juga mengatakan, berapa kalikah saya mengampuni kesalahan orang lain? Itu kata Petrus kepada Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus? Dia mengatakan 7 kali 70. Yang artinya kita harus terus-menerus untuk mengampuni sesama manusia. Untuk mengampuni musuh kita yang sudah tidak mencintai kita. Bapak, Ibu, Saudara, belajarlah seperti Tuhan Yesus yang selalu setia mengampuni kita. Bangsa Israel terjatuh, selalu mereka mengandalkan kekuatannya. Ketika mereka berbohong, ketika mereka berdosa, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, saya akan menghukum kalian sampai selama-lamanya. Tetapi dia selalu mengampuni. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Marilah kita belajar untuk saling mengampuni. Marilah kita belajar untuk saling mengasihi. Dan bawa dia di dalam doamu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan juga saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Yang mengajari kami untuk saling mengampuni.
dan juga memberikan pinjaman kepada yang tidak menyukai kita. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak mau memberikan balasan dengan membalas kejahatan. Tetapi biarlah kami membalas kebaikan melawan kejahatan. Dan itulah ya Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami. Supaya kami tetap saling mengasihi antara sesama manusia. Karena itulah firman-Mu ya Tuhan. Dan karena itulah yang Kamu tunjukkan kepada kami. Karena Tuhan lebih mengasihi kami. Sehingga mau mati di kayu salib memberikan darah yang suci. Pengampunan yang daripada Tuhan kekal selama-lamanya. Buanglah dari hati kami ya Tuhan dengki iri. Supaya hati kami bersih, tidak diam di dalam kedengki, diam di dalam kecemburuan. Tetapi kami selalu merendahkan diri dan menunjukkan kasih setia yang daripada Engkau terhadap sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami mau melanjutkan di segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami, memberikan kepada kami sukacita dan juga kesehatan. Dan jauhkan bagi kami segala mara bahaya sehingga kami mampu untuk melakukan pekerjaan kami di dalam satu hari ini. Berkati di setiap pekerjaan tangan kami. Berkati di seluruh jemaat-Mu yang sedang melakukan aktivitas mereka. Yang sedang mencari pekerjaan. Yang sedang mencari jodoh, yang kehausan akan anak titipan daripada Engkau. Tuhan, dengarkanlah permohonan mereka dan kabulkanlah apa yang mereka inginkan. Tetapi semuanya Tuhan bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu lah kami ya Tuhan untuk bekerja pada saat hari ini. Ingatkan kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.